than a series of low concussions. But I can't be sure. Bayangkan kamu bangun tidur, tiba-tiba langit terus mendung. Matahari nggak pernah muncul selama bertahun-tahun. Pohon-pohon mati, udara dipenuhi abu, dan suara burung udah nggak kedengeran lagi. Kamu berjalan tanpa arah, hanya ditemani anakmu yang masih kecil, mencari makanan sisa di rumah-rumah kosong. Setiap orang yang kamu temui bisa jadi penyelamat atau kanibal yang siap menyerang. Inilah kisah The Road, perjalanan ayah dan anak melewati dunia pasca kiamat, bertahan hidup hanya dengan sedikit makanan, sebatang pistol, dan janji untuk tetap hidup sampai besok. Jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di tengah dunia yang kacau, tepatnya pada tahun 2009, terdapat seorang pria bernama Man dan anaknya bernama Boy. Mereka berdua tampaknya berhasil bertahan hidup dari kiamat misterius yang menghancurkan bumi. Tidak pernah dijelaskan secara detail mengapa dunia bisa seperti ini. Yang pasti, matahari tidak pernah muncul, listrik apalagi, pepohonan mati, bahkan hewan sudah tidak ada sama sekali. Dalam kondisi ini mencari makanan maupun minuman yang layak hampir mustahil. Bahkan sebagian manusia yang tersisa memilih menjadi kanibal demi bertahan hidup. Man dan Boy telah berjalan selama bertahun-tahun menuju wilayah selatan, berharap rumor tentang tempat pengungsian manusia yang tersisa benar adanya. Malam itu di dekat api unggun kecil, Man bercerita tentang dunia sebelum kehancuran, tentang langit biru, pepohonan hijau, dan lautan yang sangat jernih. Boy hanya bisa membayangkannya karena ia lahir setelah dunia hancur. Tiba-tiba suara keras terdengar. Pohon-pohon di sekitar mereka runtuh dan terbakar sendiri. Man memeluk anaknya erat, sadar bahwa dunia kini tak hanya kejam, tapi juga tidak bisa diprediksi. Di lubuk hati, Man sendiri sebenarnya sudah lelah bertahan hidup, namun ia teringat janji pada istrinya yang sudah tiada untuk menjaga anak kita apapun yang terjadi. Di tengah melakukan perjalanan kembali, Man seringkali melihat berbagai mayat manusia yang menghabisi nyawanya sendiri. Suatu ketika saat Man bersama Boy tengah beristirahat di salah satu mobil, terdapat sekumpulan orang yang akan melintas ke arahnya. Man yang melihatnya pun langsung mengajak Boy untuk bersembunyi. Tak disangka terdapat seorang pria yang tidak sengaja menemukan keberadaannya. Man yang panik menodongkan pistol ke arah pria itu dengan mengancamnya. Apabila dia berteriak, dia akan menembak. Man hanya memiliki 2 peluru di pistolnya. Namun pria itu pun meremehkan Man jika Man tidak akan menembaknya. Melihat gerak-gerik dari pria tersebut, Man pun menyadari jika pria itu adalah seorang kanibal. Tanpa basa-basi panjang, Man langsung menembak pria itu. Suara tembakan tersebut memancing perhatian dari sekumpulan orang sebelumnya. Dengan sangat panik, Man langsung bergegas pergi dari sana bersama Boy dan bersembunyi di balik pepohonan hingga hari menjelang pagi. Saat kondisi sudah dirasa aman, Man mengajak Boy untuk kembali ke tempat sebelumnya. Man mengambil beberapa barang miliknya yang dia tinggalkan saat malam hari tadi. Pada malam hari kembali, Boy bertanya kepada Man mengenai beberapa orang yang menjadi jahat. Man hanya bisa terdiam dan sedih setelah mendengar pertanyaan dari anaknya itu. Man menasehati sang anak jika mereka berdua harus tetap kuat untuk menjadi orang baik, tidak memakan manusia meski mereka benar-benar lapar. Di tengah perjalanan, Man menemukan sebotol soda kaleng yang masih utuh. Boy yang belum pernah merasakan manisnya soda menengguk perlahan. Wajahnya tersenyum untuk pertama kalinya. Momen kecil itu di dunia yang penuh abu dan kematian terasa seperti hadiah terbesar. Hari kembali berganti malam. Satu harinya sangat tidak terasa. Mereka sudah bertahun-tahun berjalan dan di malam ini, Man teringat sang istri yang sangat ia cintai. Man belum bisa melupakan istrinya yang telah meninggal di waktu sebelumnya.
Namun Man terus berusaha sekuat mungkin agar bisa menjaga Boy yang masih remaja. Saat melintas di sebuah rumah yang tampak utuh, Man berharap menemukan makanan. Ia dan Boy masuk ke ruangan bawah tanah dengan cahaya lilin. Mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Beberapa manusia kurus dan telanjang terikat disimpan hidup-hidup sebagai cadangan makanan oleh para kanibal. Sebelum mereka sempat lari, suara langkah kaki terdengar dari atas. Para pemilik rumah pulang. Mereka benar-benar panik. Man hampir memutuskan bunuh diri bersama anaknya daripada ditangkap. Namun, keributan di bawah para tawanan memberontak. Memberi mereka kesempatan kabur, mereka lari sekuat tenaga. Napas memburu, jantung berdegup kencang. Man dan Boy yang kini kembali melanjutkan perjalanan mulai merasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan hidup untuknya. Pagi harinya, Man melewati suatu desa yang terdapat rumah orang tuanya. Di mana ia dibesarkan di rumah itu, Man benar-benar terduduk lesu seakan-akan pikirannya terputar sebuah kenangan bagaimana ia dibesarkan. Akan tetapi, Man dibuat khawatir kepada Boy yang melarikan diri. Ia berasumsi telah melihat seorang anak kecil walau kenyataannya tidak ada sama sekali. Man terus berjalan dan terus berjalan untuk menuju ke wilayah selatan. Pemandangan pun benar-benar terlihat. Dunia benar-benar sudah berantakan. Tidak ada listrik, matahari, tanaman, semua kehidupan sudah hilang. Sembari melakukan perjalanan yang tidak ada ujungnya, Man selalu menghampiri beberapa rumah untuk mengecek persediaan. Pada suatu ketika saat Man tengah memeriksa salah satu rumah, ia menemukan kejanggalan yang berada di halaman rumah tersebut. Saat diperiksa ternyata terdapat ruang bawah tanah yang dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan makanan yang masih utuh. Man dan Boy yang sangat antusias penemuan ini pun benar-benar membuat kehidupan mereka sangat berharga. Mereka pun merasa jika tempat ini adalah surga baginya. Man bersama Boy yang sebelumnya hanya bisa makan sehari sekali, kini mereka pun bisa makan sepuasnya. Tak lupa juga Man berterima kasih kepada Tuhan atas kenikmatan yang didapatkannya. Man bersama Boy yang telah tinggal di tempat itu selama berhari-hari, Man tidak lagi merasakan kelaparan seperti hari-hari sebelumnya. Mereka bisa mandi, tidur dengan cukup, dan terlihat kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suara anjing menggonggong di kejauhan membuat Man paranoid. Tempat itu mungkin sudah ditandai oleh orang lain. Mereka memutuskan pergi, hanya membawa perbekalan seperlunya. Boy tadinya tidak ingin pergi, tapi seluruhnya keputusan ada dari sang ayah. Hari demi hari mereka lalui, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saat tengah melakukan perjalanan, Man bertemu dengan seorang lansia yang juga bertahan hidup sepertinya. Boy yang tidak tega melihat lansia itu kelaparan, dia pun memohon kepada ayahnya agar memberikan sekaleng makanan kepada lansia itu. Ia meneguknya dengan sangat cepat. Man yang juga iba kemudian mengajak lansia itu untuk makan bersamanya. Pria itu pun sangat berterima kasih kepada Boy atas kebaikannya. Di saat sedang makan bersama pria itu, sang pria mulai bercerita jika ia telah kehilangan seluruh keluarganya ketika manusia mulai berubah menjadi kanibal. Pagi harinya, Man memutuskan untuk berpisah dengan pria itu. Boy sebenarnya ingin mengajak pria itu agar ikut bersamanya, namun Man menasehati Boy, jika di kondisi seperti ini belum tentu mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Man memutuskan untuk menyembunyikan persediaan mereka selagi mereka memantau situasi keadaan. Namun ketika tengah berjalan, banyak sekali tengkorak manusia berserakan. Apalagi di waktu yang bersamaan mereka melihat seorang ibu dan anak yang sedang diburu.
Keesokan harinya, Man mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya lemah, ia demam, bahkan ia mengalami batuk darah. Man merasa jika hidupnya kini tidak akan lama lagi. Dengan penuh perjuangan, Man berusaha sekuat tenaga untuk tetap melanjutkan perjalanan demi buah hatinya. Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan yang tidak mudah, pada akhirnya mereka telah tiba di wilayah selatan, di sebuah lautan yang sudah tidak lagi berwarna biru. Sebuah lautan yang baru pertama kali dilihat oleh sang anak, dan mereka hanya melihat pemandangan pantai yang penuh dengan lautan sampah. Lalu besoknya, Man melihat sebuah perahu terdampar yang tidak terlalu jauh dari pesisir. Man berencana mencari beberapa barang yang mungkin bisa ia gunakan nantinya. Sebelum itu, ia juga mengarahkan sang anak untuk berjaga-jaga. Tapi siapa sangka saat Man kembali, ia melihat beberapa barangnya telah dicuri oleh seseorang. Dengan penuh emosi, Man langsung mengejar seseorang yang telah mencuri barangnya itu. Ia berlari tertatih-tatih karena tidak memakai sepatu. Tapi kondisi malah membuat Man kuat. Bahkan ketika sudah berhasil menemukan pencuri tersebut, Man langsung mengarahkan pistolnya dan mengarahkan agar pria itu menyerahkan seluruh barang curiannya. Man juga mengancam pria itu jika dia akan menembak apabila pria tersebut berusaha melawan. Setelah berhasil mengambil kembali barang miliknya beserta dengan seluruh apa yang dipunya oleh sang pria, Man mengajak Boy untuk pergi dari sana. Boy sebenarnya tidak tega dengan perlakuan dari sang ayah, apalagi keadaan cuaca yang sangat dingin. Setelah beberapa waktu berjalan, Man yang juga merasa ia telah keterlaluan pun mulai mengembalikan pakaian sang pria atas permintaan sang anak. Namun sang pria tidak ada di tempatnya. Setelah kejadian itu, Man berusaha mengobati kakinya yang kini terluka parah. Boy juga membantu Man untuk mengobati kakinya. Man benar-benar menjadi ayah sekaligus pelindung bagi Boy. Boy bahkan terus berbicara bagaimana kehidupannya jika sang ayah tiada. Kondisi Man semakin parah. Bukan cuma demam dan juga batuk darah, pastinya kondisinya pun diperparah karena luka yang diterima akibat panah. Di tengah meringis sakit, bahkan kulit yang sudah berubah menjadi abu, Man teringat istrinya yang sangat ia cintai. Boy berusaha semaksimal mungkin berharap ayahnya bisa kembali pulih. Tapi sekuat apapun Man berjuang untuk sembuh, ia merasa benar-benar telah gagal dan kehilangan arah. Tubuh menggigil, nafas sesak, disertai dengan tetesan air yang keluar dari mata Boy. Di akhir kehidupannya, Man meminta maaf dan berpesan kepada anaknya agar mempelajari cara bertahan hidup yang telah dilaluinya selama ini. Tak lama kemudian, Man pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Boy benar-benar terpaku tidak bisa bertindak selain menangis. Namun saat Boy tengah berjalan di tepi pantai, dia didatangi oleh seseorang yang menawarkan Boy untuk ikut bersamanya. Orang itu mengatakan jika dia telah mengikuti Boy dan ayahnya sejak lama. Orang itu juga menyadari jika Boy adalah seorang yang baik hati. Boy pada awalnya mencurigai orang tersebut karena terlihat sangar. Namun setelah ia bercerita jika ia memiliki anak, Boy berucap, "Apakah aku boleh ikut bersamamu?" Dengan jawaban singkat, sang pria mulai menunjukkan istrinya dan kedua anaknya yang juga ikut bertahan hidup. Bahkan di sana terdapat satu ekor anjing yang mungkin pernah mendatangi mereka ketika ia dan sang ayah panik dan meninggalkan basement. Film pun berakhir dengan Boy yang melanjutkan hidup bersama jiwa sang ayah yang ada pada dirinya. The Road bukan hanya kisah tentang perjalanan melintas dunia pasca apokaliptik, tetapi juga tentang perjuangan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehancuran. Melalui hubungan ayah dan anak, film ini menunjukkan bahwa cinta bisa bertahan bahkan ketika hidup telah kehilangan semua keindahannya. Pesan mempelajari menjadi simbol harapan, api kecil yang menerangi jalan di kegelapan.
Warisan yang ayah titipkan kepada anaknya di akhir cerita meskipun dunia tidak kembali normal, keberadaan keluarga baru yang menerima sang anak memberikan secerca harapan bahwa kemanusiaan belum sepenuhnya padam dan masa depan masih mungkin untuk diperjuangkan. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tulis pendapat kamu mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya.